Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi yang terambil dari Lukas pasal 4 ayat 1-2. Demikian firman tertulis. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Saudaraku yang terkasih, godaan atau tergoda bukanlah pengalaman yang asing. Dalam pengertian umum, godaan adalah ajakan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Pada dasarnya, godaan belum berwujud dosa. Tetapi jika seseorang menyerah dan berkata iya pada godaan yang melanggar firman Tuhan, maka saat itu seseorang menjadi berdosa. Saudara, jatuh atau tidaknya kita pada godaan melibatkan namanya pilihan. Kemampuan memilih merupakan salah satu kemampuan yang Allah berikan bagi manusia sejak penciptaan. Walaupun kemampuan itu dalam porsi kita sebagai manusia yang terbatas. Itu berarti setiap orang memiliki kemampuan menentukan antara menaati Allah atau mengkhianati Allah. Saat seseorang menghadapi godaan, ia dapat memilih antara menyerah dengan keinginannya atau justru menolak demi taat kepada Allah. Jadi seseorang Kristen yang bertanggung jawab tidak dengan mudah melempar kesalahan pada iblis atau kepada keadaan atas jatuhnya pada godaan. Seorang Kristen semestinya bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas kegagalannya melalui pengakuan yang jujur dan melalui komitmen baru untuk hidup taat pada kehendak Allah. Saudara, cara godaan bekerja seringkali terbungkus dengan menarik, indah, menawan, dan menyenangkan, sehingga ia sangat mudah menipu. Itulah yang dialami Yesus saat ia berada di padang gurun. Saat Yesus sedang berpuasa, iblis menggodanya untuk mengubah batu menjadi roti, godaan yang tepat. Bukankah makanan merupakan godaan terbesar saat lapar? Namun Yesus tidak tergoda, ia melawan godaan dengan kebenaran. Manusia hidup bukan hanya dari makanan saja, melainkan ketaatannya kepada Allah sang sumber kehidupan. Saudara, berturut-turut iblis menggoda Yesus. Setelah urusan makanan, iblis menawarkan kerajaan kepada Yesus dengan kekuasaan dan materi yang berkelimpahan. Syaratnya satu, Yesus menyembah kepadanya. Yesus pun mengabaikan tawaran itu dan iblis kemudian melancarkan godaan ketiga dengan menggoyahkan kesetiaan pada Tuhan. Jatuhkan dirimu dan akan ada tangan Allah untuk menantangmu sehingga engkau tidak jatuh. Ia seolah menggoyahkan percaya Yesus kepada Bapa sehingga ia menuntut bukti pemeliharaan Tuhan. Untunglah Yesus tahu cara menangkalnya. Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, godaan sering datang dengan iming-iming, makanan, harta, kekuasaan, dan lain sebagainya yang sering menjadi daya tarik duniawi. Yesus telah melawan godaan yang tertuju kepadanya. Lalu bagaimana dengan kita? Mari melawannya seperti yang telah diteladankan oleh Yesus. Kunci kemenangan adalah mengikuti pimpinan Allah. Bagaimanapun, kemanapun, dan apapun bentuknya. Ini pelajaran penting untuk kita yang kini sedang mengalami saat-saat kritis dalam perjalanan iman kita. Di tengah banyaknya terbongkar kasus mega korupsi, banyaknya bencana alam, gelombang PHK yang sedang terjadi dan berbagai ancaman yang silih berganti membawa kita pada ruang gelap. Mungkin saja kita adalah salah satu yang bertanya dan tergoda untuk mempertanyakan kebaikan dan kesetiaan Allah.
Saudaraku, mari setia berpegang pada firman Allah dan percaya penuh kepadanya sambil memohon pertolongan Roh Kudus untuk melawan segala godaan. Karena Ia akan datang, godaan itu hanya sementara menyenangkan, tapi menyentir kita pada cilaka yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan atas teguran, sapaan yang mengajak kami untuk melawan godaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Bapa, agar kami tidak terpisah dari-Mu dan tidak terpisah dari berkat-berkat-Mu. Kami tahu bahwa jika Tuhan berkenan, segala sesuatunya Tuhan mampu memberikannya bagi kami. Dan jika keinginan kami belum terpenuhi, mampukan kami untuk melawan godaan yang sering menghampiri kami. Karena kami tahu bahwa kehidupan yang kekal dan pemberian yang sangat besar adalah Tuhan sendiri yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, kami memulai hari kami, kiranya Tuhan berkenan menyertai dan memberkati semua apapun yang kami lakukan dan pimpin kami agar seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon.